wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Catur selaku dosen pengampu mata kuliah ICT Literasi. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Pemanfaatan Sistem Informasi Absensi Online Karyawan dengan studi kasus di Universitas Siber Asia. Ini adalah tim kami, ada Aryani Widiani Tias dan saya Awaliyah Nurfia Zahra. Yang pertama, saya akan membacakan abstrak dari jurnal kami, yaitu proses pencatatan dan pengolahan absensi karyawan di Universitas Siber Asia yang sebelumnya menggunakan mesin fingerprint dan face recognition, kini sudah beralih menggunakan sistem informasi absensi online dengan software berbasis web Siakat. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penggunaan Siakat untuk absensi karyawan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, hal ini memudahkan bagian SDM untuk mengolah data absensi secara efisien dan akurat, sehingga bagian SDM hanya perlu untuk memvalidasi data absensi yang ada, dan bagi karyawan, hal ini memudahkan mereka untuk tetap melakukan absensi secara mudah ketika work from home maupun ketika work from office, sehingga tidak perlu untuk mengantri menggunakan mesin fingerprint dan face recognition. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan pengumpulan data, wawancara, dan studi literatur. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Absensi karyawan merupakan salah satu tolak ukur metode pengembangan karyawan. Untuk mencapai keselarasan, maka diperlukan adanya sistem absensi yang dapat memonitor status absensi karyawan di suatu perusahaan. Dengan adanya teknologi yang sudah berkembang saat ini, monitoring absensi karyawan pun menjadi lebih mudah melalui sistem absensi online. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara Universitas Siber Asia mencatat serta mengolah data absensi karyawan. Yang kedua, perbandingan proses pencatatan dan pengolahan data absensi melalui software berbasis web Siakat dan melalui mesin fingerprint dan face recognition. Yang ketiga, perbandingan absensi karyawan yang sebelumnya dicatat melalui mesin fingerprint dan face recognition dengan sistem absensi online Siakat serta dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya untuk batasan masalah, agar memperdalam kajian serta menghindari terjadinya perluasan pembahasan pada penelitian ini, maka masalah dalam penelitian ini hanya akan dibatasi untuk penelitian terhadap karyawan yang ada di Universitas Siber Asia, yaitu 16 orang, dan sistem absensi yang menggunakan software berbasis web Siakat dan mesin fingerprint dan face recognition. Selanjutnya yaitu untuk tujuan masalah. Tujuan masalah dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pencatatan dan pengolahan data absensi karyawan yang dilakukan di Universitas Siber Asia. Yang kedua, mengetahui manfaat software berbasis web Siakat untuk absensi online di Universitas Siber Asia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perbandingan absensi karyawan pada saat menggunakan mesin fingerprint dan face recognition dengan sistem absensi online Siakat Cloud serta dampak yang ditimbulkan.
Selanjutnya yaitu tinjauan literatur. Berikut adalah penelitian yang memiliki korelasi searah dengan penelitian yang kami bahas. Yaitu yang pertama ada dalam penelitian yang dilakukan oleh Risa Putri Maisaroh dengan judul Pengaruh Penggunaan Absensi Online dengan Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara atau ASN pada masa pandemi COVID-19 di kantor Kementerian Agama Kota Jambi pada tahun 2020 menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan pada penggunaan absensi online dalam meningkatkan disiplin ASN di kantor Kementerian Agama Kota Jambi. Kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yasin Simargolang dan Wiyoga Agung Warsito dengan judul Analisis Sistem Pengolahan Absensi Karyawan pada PT Bakri Sumatera Plantation Tbk Bunut pada tahun 2017 menunjukkan bahwa dengan adanya sistem pengolahan absensi karyawan, maka bagian payroll tidak perlu melakukan proses penginputan data lagi, melainkan hanya melakukan verifikasi data. Selanjutnya yang ketiga, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ratna Kartika Wijayanti dan Niluh Ayu Kartika Yuniastari Sarja dengan judul Evaluasi Kesuksesan Sistem Informasi Absensi Online menggunakan model Delon-McLean pada tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat hubungan dan pengaruh yang kuat antar variabel termasuk kualitas informasi, kualitas sistem, kepuasan pelanggan, penggunaan, dampak penggunaan. Dan Sistem informasi absensi ini telah sukses diterapkan di Stikom Bali. Dan yang nomor 4 ada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khairi dan Fatur Rizal dengan judul Aplikasi Monitoring Kehadiran menggunakan Global Positioning System atau biasa disebut dengan GPS berbasis Android untuk peningkatan kinerja karyawan di Universitas Nurul Jadid pada tahun 2020. Menunjukkan bahwa aplikasi monitoring kehadiran karyawan berbasis Android serta dilengkapi laporan kegiatan harian yang dapat dijadikan acuan dalam peningkatan kinerja karyawan. Selanjutnya nomor 5, ada penelitian yang dilakukan oleh Warkin, Hafiz Nufandra Ikhwan, dan Husnul Kamal dengan judul Analisa dan Desain Sistem Kehadiran Pegawai pada Pusat Penelitian Perkembangan IPTEK, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2015 menunjukkan bahwa terciptanya desain sistem informasi kehadiran karyawan berbasis web untuk menggantikan proses pencatatan secara manual. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian kami memakai 2 metode, yaitu yang pertama ada studi pustaka, di mana dengan cara membaca jurnal dan media informasi lainnya yang dapat mendukung dalam penyusunan jurnal ini. Yang kedua yaitu dengan wawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan komunikasi langsung dengan responden atau pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah yang diteliti, yaitu absensi karyawan Universitas Siber Asia. Selanjutnya kita ke pembahasan.
Yang pertama yaitu ada jam dan hari kerja karyawan Universitas Siber Asia atau UNSIA. Jadi di sini jam dan hari kerja karyawan UNSIA diatur dalam surat keputusan Rektor Universitas Siber Asia nomor 24 tahun 2021, di mana di dalam surat keputusan rektor tersebut dijelaskan bahwa karyawan UNSIA bekerja pada hari Senin hingga Jumat mulai pukul 8.30 pagi sampai dengan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dengan total jam kerja sebanyak 40 jam dalam satu minggu dan 20 hari dalam sebulan. Untuk pembahasan selanjutnya ada jumlah karyawan Universitas Siber Asia. Berdasarkan data dari Biro Administrasi Umum, Keuangan, dan SDM, hingga saat ini UNSIA memiliki 16 karyawan dari berbagai divisi, yaitu yang pertama ada Biro Administrasi Akademik, kedua ada Biro Administrasi Umum, Keuangan, SDM, Perencanaan dan Pengawasan, yang ketiga ada Biro Penerimaan Mahasiswa Baru, Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang keempat ada Badan Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi, dan yang kelima ada Unit Multimedia. Pembahasan selanjutnya yaitu pencatatan absensi karyawan. Di sini untuk pencatatan absensi karyawan ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan proses pencatatan kehadiran karyawan menggunakan mesin fingerprint dan face recognition di Universitas Siber Asia. Jadi mesin fingerprint di UNSIA efektif digunakan sejak awal berdirinya universitas tersebut. Mesin fingerprint UNSIA dilengkapi juga dengan fitur face recognition yang memungkinkan karyawan dapat mendaftarkan kehadiran mereka melalui sidik jari maupun pemindaian wajah. Untuk langkah awal agar mesin fingerprint dan face recognition dapat membaca sidik jari maupun wajah dari karyawan adalah dengan merekamnya ke database mesin tersebut. Setelah selesai merekam dan menyimpannya ke dalam database, setiap kali karyawan check-in atau check-out, data akan secara otomatis masuk ke dalam database. Di mana nanti ketika tutup buku absensi bulanan, data tersebut akan diambil oleh tim IT dan kemudian akan diolah oleh bagian SDM dalam bentuk Excel. Dan ini adalah flowchart proses pencatatan kehadiran menggunakan mesin fingerprint dan face recognition. Oke, baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Via. Kemudian itu ada proses pencatatan kehadiran karyawan di Siakat Universitas Siber Asia. Nah, Siakat ini mulai efektif digunakan untuk mencatat absensi karyawan ketika Indonesia sedang dilanda tsunami COVID pada bulan Juni, sehingga pada waktu itu karyawan diwajibkan untuk work from home berdasarkan regulasi dari pemerintah, dan tentunya ada challenge ya, karena karyawannya tidak bisa mensubmit kehadiran mereka dari rumah, sehingga Universitas Siber Asia menggunakan Siakat supaya karyawan dapat mendaftarkan kehadiran mereka dari mana saja dan kapan saja. Nah, sebelum karyawannya dapat mengakses Siakat, administrator dari SDM UNSIA akan terlebih dahulu mendaftarkan nama-nama karyawan beserta nomor induknya ke dalam Siakat. Nah, cara absen check-in-nya yaitu dengan membuka website akademikunsia.ac.id, kemudian login, kemudian pilih menu SIM kepegawaian, klik pegawai,
klik jam masuk, karyawan lalu menuliskan rencana kerja mereka pada hari itu apa saja, dan kemudian bisa klik button jam masuk. Dan kemudian untuk absen check out-nya kurang lebih sama seperti absen check-in, tapi karyawannya menuliskan realisasi dari rencana kerja yang sudah dituliskan sebelumnya, lalu klik button jam keluar. Nah, setiap akhir bulan sebelum penggajian, dari pihak SDM akan mengambil data dari SIM kepegawaian Siakat ini dengan cara membuka website akademik.unsia.ac.id, kemudian login, kemudian pilih menu SIM kepegawaian, kemudian klik admin SDM, klik laporan, pilih kehadiran, pilih detail kehadiran dari seluruh karyawan akan tampil. Nah, biasanya file yang diekstrak itu dalam bentuknya Excel. Nah, kemudian kita masuk kepada hasilnya. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari pemakaian mesin fingerprint dan face recognition? Yang pertama, kelebihannya itu untuk menghindari kecurangan, kemudian untuk meningkatkan kedisiplinan karena karyawan harus berada di kantor pada saat absen. Nah, kekurangannya yaitu sering terjadi kegagalan pada proses identifikasi, kemudian penarikan data dilakukan secara manual, instalasi yang mahal, kemudian ada higienitas yang diragukan karena mesin fingerprint itu kan digunakan bersama-sama gitu ya, bergantian. Nah, dalam masa pandemi ini tentu itu menjadi concern tersendiri karena kan nggak mungkin kita selalu semprot-semprot di mesinnya kan atau segala macam seperti itu, atau mungkin sebelumnya dia nggak pakai hand sanitizer dulu sebelum nge-scan di fingerprintnya itu. Nah, kemudian kita masuk pada kelebihan pemakaian absensi Siakat. Yang pertama, mengakomodasi kebutuhan remote working karena dapat diakses di mana saja, kapan saja karyawan berada di masa work from home. Kemudian memudahkan pencatatan dan pengolahan data absensi karyawan sehingga bagian payroll di SDM itu tidak perlu mengolahnya dari awal, melainkan hanya memverifikasi saja sehingga efisiensinya meningkat. Kemudian akurasi data lebih tinggi dan lebih dapat diandalkan. Kemudian kinerja karyawan dapat terukur karena Siakat dilengkapi dengan kolom rencana kerja dan realisasi pekerjaan. Jadi bisa dibandingkan, hari ini karyawannya mau mengerjakan apa rencananya, tapi realisasi pekerjaannya bagaimana, apakah sudah maksimal atau belum. Kemudian yang terakhir yaitu masing-masing karyawan dapat mengecek rekap kehadiran diri mereka sendiri melalui menu riwayat kehadiran sehingga lebih transparan. Jadi kalau misalkan ada kekurangan atau kelebihan perhitungan itu bisa dicek juga kan dari dirinya sendiri. Kemudian kekurangannya itu terhambat akibat sinyal jelek atau gadgetnya rusak. Jadi kalau misalkan seperti itu kan berarti sulit ya untuk mencatatkan kehadirannya. Oke, ini data yang kami coba analisa dari data yang sudah diberikan oleh pihak SDM. Nah, ini pada tabel 1 ini ada tabulasi absen berdasarkan mesin fingerprint dan face recognition. Kalau kita lihat di sini selama bulan April sampai bulan Juni, rata-rata jumlah jam lemburnya itu ada 55 jam 40 menit, ada 50 jam 6 menit, ada 57 jam 77 menit. Dan jumlah rata-rata telatnya itu sekitar 3 ke 4 jam ya, hampir 4 jam. Nah, sekarang kita bandingkan adakah perbedaannya dengan saat efektif menggunakan Siakat. Nah, kalau dari jumlah jam lembur nih, kita lihat di bulan Agustus jadi agak mengurang ya. Tapi ini sendiri kalau data yang kami dapat dari pihak SDM-nya, itu memang karena ada perubahan jam kerja, sehingga jam lembur pun berkurang. Tapi ada beberapa karyawan memang yang lemburnya menjadi lebih karena kerjanya lebih sampai larut malam seperti itu. Dan kemudian untuk jumlah telat rata-ratanya per bulan itu cenderung
menyusut ya, kurang 1-2 jam itu berkurang, dan paling terlihat signifikan itu di bulan Agustus, yaitu 1 jam 6 menit. Oke, next. Kesimpulannya yang kami bisa dapatkan dari penelitian kami adalah peralihan metode absensi yang sebelumnya memakai mesin fingerprint dan face recognition menjadi memakai mesin absensi online melalui Siakat memberikan lebih banyak keuntungan kepada pihak SDM dan karyawan, dan dari sisi SDM menguntungkan karena data yang sudah terolah dengan akurasi yang tinggi sehingga memberikan efisiensi kerja. Sementara dari sisi karyawan, hal ini memudahkan absensi ketika work from home maupun ketika work from office karena karyawan tidak perlu mengantri untuk menggunakan mesin fingerprint dan face recognition. Khususnya di masa pandemi COVID-19 seperti ini, di mana menggunakan hal yang dipakai secara bersama-sama akan memperbesar risiko penularan COVID-19. Dari hasil tabulasi yang dilakukan, terlihat jumlah keterlambatan kerja yang menurun dibandingkan saat memakai mesin fingerprint and face recognition. Oke, sekian presentasi dari hasil penelitian kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penulisan dalam hasil penelitiannya maupun dari penyampaian presentasi ini. Kami mohon agar menjadi maklum dan silakan untuk diberikan masukan-masukan yang membangun. Terima kasih juga kepada Pak Catur untuk ilmu yang Bapak berikan kepada kami selama 1 semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.